Melihat pemuda tampan yang senang itu, alis tipis Sun Er berkerut. Tak memperdulikan panggilannya, dia berbalik. "Nona Sun Er." Melihat Sun Er dari samping, pemuda tampan berkulit putih pucat itu panik dan segera menghalangi jalannya dari depan. Dihalangi pemuda tersebut, Sun Er pun menghentikan langkahnya. Sepasang mata indahnya dengan malas menatap pemuda di depannya. Namun dia tidak mengatakan apapun. Nona Sun Er, terlepas dari kenyataan bahwa dia sering menggoda para wanita, ditatap oleh mata indah Sun Er, napas pemuda itu menjadi agak terburu-buru. Lidahnya keluh. "Tuan muda Jia Layao, jika tidak ada yang mendesak, tolong menyingkir. Aku sibuk." Menatap pemuda yang cukup tampan ini, Sun Er akhirnya bicara. Suaranya yang lembut dan belia membuat wajah pucat pemuda itu memerah. "Hehe, Nona Sun Er, apa kau ke pasar untuk membeli sesuatu? Aku sedang senggang saat ini, jadi kenapa kita tidak berjalan-jalan bersama?" Menarik napas dalam-dalam, senyum Jia Layao mengembang. Senyum dengan status dan ketampanannya tersebut, telah berhasil menarik banyak gadis. "Tuan muda Jia Layao, aku sudah bilang aku sibuk. Bisakah kau minggir?" Bibir mungil Sun Er melengkung ke atas dan berkata dengan suara lembut tanpa terdengar jengkel. Ditolak oleh Sun Er, ujung bibir Jia Layao berkedut tapi dia tetap tersenyum dan mengeluarkan gelang dari sakunya. Gelang itu berwarna biru emas dan terbuat dari emas biru. Di gelang itu tergantung bola hijau seperti sari monster dengan rapi. Warna hijau lembutnya terpancar dari sari monster dan menyebar pada seluruh gelang, menampilkan warna istimewa. Sepertinya gelang ini mahal. "Hehe, karena Nona Sun Er sibuk maka aku, Jia Layao, tidak akan menghalangimu lagi." Jia Layao mencengkeram gelangnya dengan erat dan tersenyum. "Gelang ini baru aku beli di pasar. Meskipun ini tidak terlalu mahal, gelang ini mengandung sari monster atribut kayu level 1 yang akan membantu dalam pemulihan Doki. Karena Nona Sun Er belum mencapai Doze, gelang ini cocok untukmu. Ini hanya hadiah kecil dariku, jadi tolong jangan ditolak. Lagi pula, aku akan malu di depan anak buahku." Pada akhirnya, Jia Layao merendahkan suaranya di sekitar bawahannya. Seolah bersandiwara, dia menyeringai. Melihat sikap Jia Layao, alis Sun Er terangkat. Dia tidak tahu bagaimana caranya menghadapi orang seperti ini. Tepat ketika ia hendak menolak, pandangannya tertuju pada sari monster hijau pada gelang dan teringat bagaimana Xiao Yan sibuk mencari sari monster atribut kayu. Bulu mata lentiknya berkedip ringan dan wajah tanpa ekspresinya sedikit lebih santai. Melihat wajah tenang Sun Er, hati Jia Layao berdebar gembira dan segera menyodorkan gelang atribut kayu tersebut. "Nona Sun Er, tidak perlu sungkan. Klan Jia Lai dan klan Xiao keduanya merupakan 3 klan tertinggi di kota Wutang, jadi bertukar hadiah kecil adalah biasa. Aku akan mengambil gelangnya dan mengambil sari monsternya kemudian memberikannya pada Xiao Yan GG. Mengenai gelangnya, saat dia tidak memperhatikan, aku akan membuangnya." Dengan pikiran nakal ini, Sun Er tidak lagi ragu-ragu dan merentangkan tangannya, hendak mengambil gelang. Tiba-tiba sebuah tangan terulur meraih tangannya dan menghentikannya mengambil gelang. 1. Tepat ketika tangannya ditangkap, Sun Er terdiam kaget sebelum Doki di tubuhnya mengalir untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi tepat ketika tangannya terlepas dari genggaman itu, seorang lelaki muda membuatnya berhenti melawan. Menoleh ke belakangnya, Sun Er melihat Xiao Yan. Ketika dia mendongak, dia melihat wajah pemuda itu mengeras.
Apakah kau tidak tahu dia orang yang seperti apa? Merengut pada Sun Er. Dalam benaknya Xiao Yan mengkritik dirinya sendiri. Lalu ia mendongak dan berkata, "Tuan muda Jia Laiao, maksud muliamu diterima oleh Sun Er, tapi untuk hadiah, kau harus mengambilnya kembali." Melihat suasana yang kacau, mata Jia Laiao terlihat marah. Tapi, di depan Sun Er, dia mencoba menjaga kesopanannya dan tersenyum. "Tuan muda Xiao Yan, aku lihat Nona Sun Er tidak mengenakan perhiasan apapun, jadi aku ingin memberikan sesuatu. Apa kau tidak ingin melihatnya memakai sedikit perhiasan untuk menonjolkan kecantikannya?" Mendesah pasrah, Xiao Yan melirik gelang atribut kayu di tangan Jia Laiao dan mengambil gelang hijau lainnya, kemudian dengan frustasi bertanya, "Apa kau benar-benar menginginkan gelang ini? Jangan ambil barang orang lain tanpa alasan. Aku sudah pernah bilang padamu kalau tidak ada sesuatu yang gratis. Seseorang yang memberikan barang secara gratis selalu punya motif tersembunyi. Dengan kepolosanmu, kau mungkin sudah dimanfaatkan oleh seseorang tapi masih tidak menyadari apapun." Mendengar kata-kata Xiao Yan yang jelas-jelas ditujukan padanya, wajah Jia Laiao menjadi dingin. Tapi ketika dia melihat gelang di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan tawa. Gelang di tangan Xiao Yan terbuat dari bahan murah. Harganya tidak mungkin lebih dari 5 koin emas. Sementara, gelang atribut kayunya, yang mengandung sari monster asli, harganya lebih dari 1000 koin emas. Kedua gelang itu, bagaimanapun kau melihatnya, baik dari harga atau kegunaannya, memiliki perbedaan yang sangat besar, dan gelang dari Xiao Yan bahkan tidak sebanding dengan gelang atribut kayunya. Jadi, ketika Jia Laiao melihat Xiao Yan memberikan gelang murah itu pada Sun Er yang cantik, dia mengolok Xiao Yan, "Xiao Yan, aku tahu kau tidak memiliki posisi tinggi di dalam klanmu. Tapi, kenapa kau memberikan barang sejelek itu pada Sun Er?" Mengabaikan ejekan Jia Laiao, Xiao Yan menatap gadis muda yang memperhatikan gelang di tangannya dan buru-buru bertanya, "Kau mau ini atau tidak? Kalau tidak mau maka biar aku buang. Gelang ini hanya seharga 2-3 koin emas." Hahaha. Mendengar perkataan Xiao Yan, bukan hanya Jia Laiao yang tertawa. Bawahannya juga mulai menertawakan Xiao Yan dengan nada mengejek. Sun Er yang tertegun, cepat-cepat menanggapi perkataan Xiao Yan. Secara spontan dia mengulurkan kedua tangannya dan menyambar gelang di tangan Xiao Yan, membuat Jia Laiao dan bawahannya yang tertawa mengejek terdiam lalu tertegun. Setelah mendapatkan gelang itu, Sun Er sadar apa yang telah dia lakukan. Mungkin dia telah bertindak sedikit tidak sabaran. Rona merah tampak di wajah mulusnya. Lalu setelah kejadian yang sedikit memalukan itu, dia mengaitkan gelang ke pergelangan tangan putihnya. Mengangkat kepalanya dan tersenyum malu-malu. Dia berkata, "Terima kasih Xiao Yan GG." Dengan wajah jelek, Jia Laiao menatap Sun Er yang terlihat cukup dekat dengan Xiao Yan. Wajahnya terlihat cemburu lalu dia berkata, "Hehe. Aku tidak menyangka pilihan Nona Sun Er begitu unik. Sepertinya aku keliru." Xiao Yan melirik Jia Laiao di depannya dan tatapannya tertuju pada bintang emas di dadanya. Dia berpikir curiga. Saat aku bertemu dengannya tahun lalu, dia baru mencapai Duan Ki-9 kan. Siapa sangka dia bisa berhasil menguasai Douki Cyclone-nya. Tapi, menjadi seorang Douze pada usia 21 tahun, kemampuannya cukup lumayan. Melihat Jia Laiao yang sepertinya belum berniat pergi,
Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Dia tidak peduli dengan kekuasaan dan status Jia Laiao dan karena klan Xiao dan klan Jia Lai tidak memiliki hubungan yang baik, jadi dia merasa tidak perlu bersikap sopan. Mengusap hidungnya, Xiaoyan berkata pelan, "Tuan muda Jia Laiao, kebiasaan playboymu terkenal di seluruh kota Wutang. Sun Er masih muda dan tidak punya waktu menanggapi rayuanmu, jadi semoga kau bisa mencari gadis lain ke depannya. 1. Menjauhlah darinya." Setelah berkata pada Jia Laiao, Xiaoyan mengabaikan muka masam Jia Laiao dan memanfaatkan umurnya sebagai kelebihan untuk berkata dengan angkuh pada Sun Er. "Oke." Mata Sun Er berkedip cepat dan mengangguk tanpa ragu. Baginya, Jia Laiao hanyalah orang asing yang beberapa kali ia temui. Sementara Xiaoyan, baginya, tak tergantikan. Karena Xiaoyan menyuruhnya untuk menjauh dari Jia Laiao, maka dia akan menjauhi Jia Laiao. Bukan pilihan yang sulit bagi Sun Er. Episode sebelumnya, Chapter 11, Pasar. Episode berikutnya, Chapter 13, Potongan logam hitam, **** bersambung. Episode berikutnya yang lebih seru dan memukau. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada teman Anda. Thank you very much.